Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SVD senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Selasa 2 Februari 2021, di hari pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan satu kenyataan iman yang ada dalam diri kita, yaitu bahwa kita semua sudah dipersembahkan pada Tuhan, sudah dipersembahkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita dikuduskan pada Tuhan, kita dikuduskan dalam Tuhan. Oleh karena itu, karena kita sudah dikuduskan dalam namanya, kita juga diundang, kita dituntut untuk berbuat, untuk hidup atau berlaku sesuai dengan itu. Saudara dan saudariku seiman, hari pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dalam bacaan Injil yang mengisahkan Yesus dipersembahkan. Yang pertama, orang tua Yesus adalah orang tua yang taat agama, taat kepada aturan agama. Yesus dipersembahkan di hadapan Allah, dibawa dalam bait Allah dan dikuduskan mengikuti aturan Taurat soal pentahiran. Dia dikuduskan sebagai anak laki-laki sulung. Betapa taat terhadap agama orang tua dari Yesus, Yosef dan Maria. Yang kedua, kita bertemu dengan seorang nabi yang luar biasa, Simeon, yang bersyukur karena dia diperkenankan oleh Tuhan sebelum dia meninggal, diperkenankan berjumpa dengan Mesias, diperkenankan menatang Mesias dengan tangannya, dan dia meramalkan apa yang akan terjadi dengan Yesus, apa yang akan terjadi dengan Maria ibunya. Roh Kuduslah yang menggerakkan dia untuk berbuat demikian, untuk mengatakan semuanya itu, untuk mewartakan kepada orang banyak tentang siapa dia ini yang dipersembahkan dalam bait Allah. Demikian pun dengan seorang nabi wanita Hana yang bertekun dalam doa menantikan saat dia bertemu dengan Mesias, saat janji Tuhan itu ditepati. Sekali lagi Roh Kuduslah yang mengiklami keduanya untuk berkata demikian. Dan di akhir Injil kita akan dengar Yesus tumbuh dalam hikmat dan kasih karunia Allah. Saudara dan saudariku seiman, seperti saya sudah katakan di awal, kita semua ini sudah dipersembahkan kepada Allah. Kita dikuduskan kepada Allah. Oleh karena itu, selayak dan sepantasnya lah kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dipersembahkan pada Allah. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah hidup, kita sudah berlaku seperti anak-anak Allah, seperti anak-anak Tuhan, seperti orang yang dipersembahkan dan dikuduskan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah demikian? Kita semua para pengikut Yesus ini, apakah kita sudah hidup dalam sukacita? Sukacita sebagaimana dialami oleh Simeon dan Hana dan orang-orang yang menyaksikan ketika Yesus dipersembahkan kepada Allah dalam bait Allah. Sukacita itu masih adakah dalam diri kita sebagai orang-orang yang dipersembahkan? Apakah sukacita itu juga masih ada dalam diri orang-orang di sekitar kita yang melihat kita? Saudara dan saudariku, ada banyak hal saya kira yang bisa kita refleksikan.
Tapi hemat saya, di hari pesta, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Mari kita sadari diri kembali bahwa kita ini sudah dipersembahkan pada Allah. Kita dikuduskan. Oleh karena itu, mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita hidup membawa sukacita agar orang lain yang melihat kita bersukacita, mereka melihat kehadiran dari Tuhan sendiri yang ada dalam diri kita. Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus sendiri yang dipersembahkan dalam bait Allah, agar kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Kita sungguh menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Kita berjuang untuk itu pastinya. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita pasti dimampukan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat, kasih, cinta-Mu. Kau perkenankan kami mengikuti Putra-Mu. Kami yang sudah Kau kuduskan, kami yang sudah dipersembahkan kepadamu. Bantulah kami untuk hidup sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah dipersembahkan padamu, orang-orang yang sudah dikuduskan buat-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.